Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di materi kali ini, materi praktikum ya. Jadi kita akan membahas apa yang kemarin kita bahas di dalam konsep. Nah, materinya adalah tentang DDL atau Data Definition Language di MySQL ya. Jadi kita sudah masuk dalam satu software, satu aplikasi pengolah database yang bernama MySQL. MySQL ini merupakan program database server yang dia mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, kemudian multi-user serta menggunakan perintah SQL. Mungkin kalian yang dari SMK ya, dari TI sebelumnya sudah mengenal ya tentang MySQL, dan kita akan pakai software itu di semester ini untuk membangun database. Biasanya untuk download software ini bundling ya, dia sepaket dengan software yang lainnya, atau bisa kalau mau sendirian bisa di sini mysql.com. Cuman biasanya seringnya dipakai secara bareng-bareng dengan database servernya, kemudian dengan bahasa pemrograman web seperti itu, karena memang MySQL ini biasanya tidak hidup sendiri, bukan tidak hidup ya, tidak dipakai sendirian, dia selalu bersama-sama dengan software yang lain. Nah, nanti kalian bisa download sekaligus ya, pakai ini aja, SAM. Ini adalah data aplikasi untuk pemrograman web sih sebenarnya, cuma di dalamnya ada database-nya, sehingga kita bisa pakai ini untuk mata kuliah ini, gitu. Yang di download silahkan nanti menyesuaikan dengan spek komputer masing-masing ya. Kalau pakai Windows ya mau pakai yang versi 7 silahkan. Kalau saya, kebetulan saya sudah menginstal, saya pakainya masih versi yang 3 karena ada proses produksi di dalam laptop saya, sehingga saya tidak bisa seenaknya untuk upgrade ke versi di atasnya ya, takutnya nanti nggak kompatibel apa yang sudah saya produksi di sini gitu, sistem informasi atau aplikasi berbasis web yang ada di sini gitu. Jadi kita pakai SAM, nanti kalau sudah diinstal, jadi instalasinya seperti biasa, tinggal next seperti itu. Kemudian kita jalankan dulu MySQL-nya. Jadi di start di sini. Kita tunggu dia sampai stabil. Kalau sudah berwarna hijau dan tidak ada proses, portnya keluar, berarti MySQL atau server MySQL ini sudah jalan, seperti itu. Nah, kalau sudah jalan, berarti kita sudah bisa memakainya. Nah, untuk memakainya nanti kita akan bahas dulu di materi. Jadi, apa sih perbedaan MySQL dengan SQL? Ini pertanyaan yang umum sebenarnya, cuman ada aja yang belum paham antara keduanya. Kalau MySQL, dia sifatnya adalah nama aplikasi, nama program, nama software, nama brand ya. Tapi kalau SQL itu adalah bahasa yang dipakainya. Jadi bahasa query yang dipakai untuk pemrograman database, itu namanya SQL. Tapi kalau aplikasinya dia bernama MySQL. Nah, SQL ini selain dipakai oleh MySQL, dia juga dipakai juga oleh Oracle, PostgreSQL, Microsoft MS SQL ya, MySQL, SQL Server, Microsoft SQL Server, dan seterusnya. Karena memang bahasa SQL ini adalah bahasa yang sudah dibilang familiar seperti itu, atau stabil untuk digunakan untuk pengolahan data, pengolahan database yang sifatnya itu transaksional. Nah, ini SQL merupakan bahasa permintaan atau query database yang terstruktur. Bahasa ini dapat merelasikan beberapa tabel dalam database maupun antar database. Dia ditulis langsung dalam sebuah program database, sehingga pengguna dapat langsung melihat permintaan atau request yang diinginkan sekaligus hasilnya. Jadi dia bahasa, ya kan? Kita pakai nanti dalam pemrograman database ini.
merelasikan beberapa tabel. Karena sifatnya transaksional, berarti dia butuh relasi di situ. Ditulis langsung dalam sebuah program, jadi nanti dituliskan langsung sintaksnya, sehingga dapat langsung dilihat hasilnya. Error enggak? Kalau enggak error, ketemu hasilnya atau enggak, seperti itu. Nah, dibagi menjadi 2 query ya. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Dia urusannya dengan pembuatan, create, drop, update dan seterusnya. Dan ada DML, yaitu Data Manipulation Language. Data Manipulation Language ini sifatnya dia adalah memanipulasi isinya. Jadi yang dimanipulasi itu adalah isinya. Kalau yang DDL itu yang dia ngurusin bikin tempatnya, bikin lemarinya ya, kalau kita analogikan kemarin. Kalau DML dia urusannya dengan isinya apa? Apakah arsip, berapa arsip, arsipnya yang seperti apa, atau kalau lemari itu mau diisi dengan baju ya bajunya itu seperti apa, apakah ada celana, warnanya seperti apa, itu urusannya di DML ini. Dan hari ini kita akan bahas yang DDL dulu, yaitu pembuatan. Kelebihannya sekarang, ini klaim dari MySQL bahwa ya namanya brand ya, walaupun dia sifatnya open source, dia punya banyak sekali kelebihan. Dan saya kira kelebihan itu semakin ditingkatkan karena memang ini komunitas yang mengembangkan gitu. Walaupun MySQL ini ada yang sudah dikelola sama Oracle, cuman dia tetap ada yang versi komunitasnya. Sebagai DBMS, Database Management System. Kemudian sebagai RDBMS, bisa relasi, nanti bisa menerapkan relasionalnya. Sifatnya open source, free, gratis, digunakan oleh siapa saja tanpa harus membayar lisensi. Sebagai database server, kalau mau dipakai sebagai produksi, jadi produksi itu artinya dipakai beneran gitu, dipakai untuk bisnis. Jadi misalkan dipakai untuk website gitu ya, web tertentu gitu, dia bisa sudah powerful. Bahkan di sini di kampus itu ada yang satu aplikasi yang dia menggunakan database MySQL, sifatnya open source gitu, dan tetap dipakai karena memang handal di situ. Itu. Kemudian sebagai klien juga bisa. Jadi ada server, ada klien ya kan. Nah, klien ini dia bisa untuk diterapkan di menggunakan database MySQL gitu, karena memang dia mampu untuk menerima data yang ada di server seperti itu. Kemudian dapat menerima query bertumpuk dalam satu permintaan atau multi threading. Dia sudah dilengkapi dengan fitur yang sudah banyak sekali pekerjaan yang dilakukan dalam satu permintaan. Kemudian dapat menyimpan data berkapasitas sangat besar dalam giga dan seterusnya. Jadi itulah kenapa MySQL ini banyak sekali dipakai oleh orang untuk baik itu sekedar uji coba atau sekedar mengerjakan tugas, bahkan sampai dengan produksi ya. Untuk produksi misalkan bikin website, database-nya MySQL itu ada dan banyak gitu. Kemudian dalam hal teknik mengakses data, dia juga punya kelebihan. Yang pertama adalah dapat dijalankan di komputer lokal, di mana MySQL itu berjalan. Kemudian bisa juga remote, jadi MySQL-nya ditaruh di komputer mana gitu ya, disimpan di lokasi mana gitu. Kemudian di remote itu bisa juga untuk login, untuk web browser. Jadi ini pemakaiannya dapat diakses menggunakan web yang berbasis server yang berjalan di web. Jadi kita nanti bisa pakai ini. Jadi sudah nggak perlu lagi ngetik kodenya, tapi sudah bisa diakses menggunakan browser sehingga tampilannya sudah lebih baik, gitu, lebih mudah seperti itu. Kemudian scripting language dapat dibuat
menggunakan pemrograman visual maupun non visual yang dijalankan di jaringan. Jadi skripnya itu ada dan bisa dikombinasi dengan bahasa yang lain, gitu. Dengan bahasa pemrograman yang lain untuk dalam hal pengaksesan data. Nah, sekarang kita sampai di ini teknis sintak-sintak yang digunakan untuk membangun sebuah database. Jadi untuk masuk di sini kita perlu siapkan dulu segala sesuatunya. Yang pertama adalah tadi, kalau saya nginstalnya sum, ada lagi wam, ada lagi mam atau apa aja, triad misalkan, itu ada banyak. Atau mau pakai MySQL murni gitu, itu juga bisa. Cuman sekalian kalau saya pakainya adalah sum. Yang pertama kita aktifkan dulu MySQL-nya di sini. Kemudian setelah itu kita pakai yang namanya shell. Ini cara pertama, langsung di sini gitu ya. Atau cara kedua bisa pakai command prompt yang ada di sini. Ini sama nanti. Terus kita ketikkan beberapa sintak untuk connect ke dalam database atau connect ke dalam servernya dulu. Sintaksnya kebetulan saya nggak ada password. Nah, seperti ini. Jadi, ini artinya MySQL itu sintak untuk masuk ke server MySQL. Kemudian main U itu adalah untuk menuliskan usernya apa. Nah, saya tuliskan di sini usernya root. Kemudian min P itu password. Passwordnya apa? Tulis di sini. Kalau nggak ada passwordnya ketika instalasi ya. Jadi nanti pas instalasi itu kita diminta untuk memasukkan password. Karena ini sifatnya lokal ya, hanya untuk kebutuhan belajar, bisa dikosongkan. Jadi nanti mempersingkat waktu. Jadi ini passwordnya saya kosongkan. Kalau ada isinya ya diisi, kalau kosongkan langsung aja di enter. Kemudian ini sudah masuk ke database-nya. Namanya MariaDB. Jadi beberapa tahun yang lalu bukan lagi MySQL namanya, tapi menjadi MariaDB. Nah, kemudian ini meng-create sebuah database baru. Sebelum masuk ke create database, kita cek dulu apakah sudah ada database yang tersimpan di sini. Caranya adalah show databases (2) Nah, seperti ini. Ini artinya di laptop saya, di server lokal sini, itu sudah ada database yang sudah saya instalkan sebelumnya. Karena saya memang untuk produksi tadi ya, jadi beberapa sudah saya install di situ database-nya. Jadi ada beberapa database yang sudah ada di situ. Ini list dari database itu. Show databases. Kemudian untuk sudah masuk ke sintak ya, create, kita menggunakan fungsi create untuk membuat sebuah database. Caranya seperti ini, create database, kemudian spasi, nama databasenya apa? Nama databasenya misalkan db coba titik koma, enter. Nah, kalau sudah ada seperti ini, berarti ini tandanya sudah berhasil gitu. Terus apa yang dilakukan lagi? Show ini tadi ya, sudah kita praktekkan, show databases. Jadi dia untuk melihat databases, kita mau cek lagi. Nah, ada shortcut ya untuk melihat database atau apa namanya, bukan database sih, perintah apa aja yang sudah kita tuliskan sebelumnya.
yaitu pakai tanda atas bawah. Nah, ini seperti ini. Nggak usah lagi nulis ya, atas bawah. Atau kalau nggak pakai pakai ini. Kalau mau pengen satu-satu, nah, kita pakai atas bawah aja udah cukup. Show databases, kemudian kita klik, kita enter, akan muncul di situ. Kita cek DB cobanya ada nggak? DB coba ini, dia sudah masuk dalam list database yang sudah kita buat, seperti itu. Berarti artinya sintak ini berhasil. Kemudian drop database, nama database ini untuk menghapus database yang sudah kita buat. Di sini ada banyak database, ini hati-hati ya, jangan sampai menghapus database yang, karena kita sebagai root, ini usernya root itu kalau di Windows itu adalah administratornya, kalau di Linux dia root atau di MySQL ini ya. Kita drop satu database yang namanya DB coba tadi, drop database DB coba, nanti koma, jangan cuma, kemudian enter, query OK, kita cek lagi menggunakan show databases. DB coba sudah nggak ada di situ. Jadi ini berhasil untuk menghapus database. Kemudian table. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, bahwa kalau dianalogikan database itu dianalogikan sebagai lemari, berarti table itu adalah sekat-sekat yang ada di dalamnya. Maka kalau lemarinya sudah ada, maka kita tinggal bikin sekat-sekatnya. Atau kalau database-nya sudah siap, berarti kita tinggal bikin table-table yang ada di dalamnya. Table merupakan objek utama yang harus ada pada setiap basis data karena di dalamnya semua data akan disimpan di situ. Table terletak dalam sebuah database, sehingga pembuatan table dilakukan setelah database tercipta. Sebelum membuat table, database terlebih dahulu diaktifkan. Nah, mengaktifkan database tadi itu kita masih belum mengaktifkan, artinya masih belum masuk ke spesifik database-nya. Kita masih melist semua database yang ada di situ. Nah, sekarang kita pakai use untuk masuk ke salah satu database. Kita cek. Ini kita bikin lagi ya, create database DB cobanya. Kemudian setelah di-create, baru kita pakai ini. Use nama database. Use, DB coba, enter. Oke, database change. Perhatikan di situ ada keterangan tidak lagi known di situ, tapi sudah masuk ke database yang kita use tadi, DB coba. Ini artinya kita sudah bekerja di area DB coba. Jadi area kita bukan area yang known tanpa masuk ke salah satu database, tapi kita masuk ke database DB coba namanya. Jadi kita sudah berada di database DB coba dan siap untuk melakukan apapun di dalam database tersebut. Jadi lemari itu sudah ada. Kita mau bikin apanya? Kita mau gimanain lemarinya itu? Jadi ini DDL dan DML kita sudah bahas tadi. DDL itu Data Definition Language, DML Manipulation Language. Kita masih di DDL ini. Nah, apa aja yang bisa kita bisa kita terapkan untuk lemari tadi, untuk DDL lemari tadi, database tadi. Yang pertama create, ini sudah kita lakukan, ya kan? Membuat table atau database. Drop untuk menghapus table atau database, sama alter untuk pengubahan struktur table yang telah dibuat. Jadi ini digunakan kalau kita ingin merubah struktur table.
Misalkan kalau dianalogikan ya, raknya itu mau diubah-ubah. Yang tadinya itu diisi raknya itu misalkan mepet kiri gitu, misalkan buat mepet kanan, atau yang atas kecil, yang bawah besar, ini dibuat sama, dan seterusnya. Kalian bayangkan aja kalau punya lemari, raknya itu bisa dimodif, bisa diubah-ubah posisinya, bentuknya seperti itu. Itulah alter. Nah, alter nanti ada atribut-atribut. Yang pertama adalah add, kemudian change, rename, sama drop. Add itu untuk menambah sesuatu, misalkan kolom itu, kemudian nambah primary key dan seterusnya, kunci primer ya. Change itu untuk mengubah, rename itu untuk mengubah nama, kemudian drop untuk menghapus. Kalau DML dia sifatnya lebih ke manipulasi. Ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi lebih ke lemarinya sudah ada, sekat-sekatnya sudah siap, kita tinggal ngisi. Mau diisi pakaian yang seperti apa, mau diisi arsip-arsip yang bentuknya seperti apa, itu urusannya DML ini. Di dalamnya ada insert, kemudian update, delete, insert, update, delete ya, ini. Kalau select, ada lagi satu select. Tapi select itu bukan DML sebenarnya. Dia hanya query biasa aja untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu. Insert itu untuk menginputkan data ke dalam table. Update itu untuk memperbarui data ke dalam table. Kalau delete untuk menghapus data pada table, baik satu-satu maupun semua sekaligus. Nah, sekarang kita memulai untuk membuat table. Table yang kita buat nantinya akan ditaruh di dalam MariaDB coba ya, di dalam database DB coba. Nah, sintaksnya adalah create table, kemudian nama tablenya apa, dalam kurung field 1, kemudian tipe datanya apa, koma, field 2 tipe datanya apa, koma, dan seterusnya. Contohnya seperti ini, misalkan create table apa misalkan, table contoh 1, kemudian dalam kurung ya kan, boleh di enter ke bawah atau boleh di enter atau diteruskan di samping, jadi bebas. Misalkan bit satunya biasanya dia nomor ya, atau ID gitu ya, ID. Terus kemudian kalau ID itu biasanya tipe datanya adalah integer gitu ya, ID, int. Lengthnya bisa di defaultkan, defaultnya integer itu bilangan bulat ya. Ini bisa kalian pelajari mungkin di struktur data, integer, kemudian koma. Length yang kedua adalah nama, misalkan field yang kedua adalah nama. Kemudian tipe datanya adalah varchar. Varchar itu variabel karakter, dia bisa menampung baik karakter, angka maupun spesial karakter. Kemudian length-nya, length itu panjang karakternya. Nama itu biasanya paling banyak berapa hurufnya. Misalkan kita kasih 50 gitu ya. Nama varchar 50, kemudian dan seterusnya. Alamat itu kita isi juga varchar. Kalau alamat kan ada agak banyak itu, misalkan kita kasih 100, kemudian tutup titik koma. Create table seperti ini, fieldnya ini tipe datanya, ini field kedua, ini tipe data kedua, koma, field ketiga, tipe data ketiga, dan seterusnya. Ditutup kurungnya, kemudian ditanda titik koma, kita enter. Query OK, no rows affected. Ini artinya dia berhasil. Nah, bagaimana kalau salah sintak ya? Salah sintak itu misalkan seperti ini. Kita coba. Misalkan disalahkan ya, varchar
X gitu ya, kan nggak ada tipe data varchar X. Kemudian kita enter. Nah seperti ini. Kalau salah, error sekian, you have an error in your SQL syntax, check the manual at line 1, karena kita cuma satu baris ya, line satunya ini, berarti dicek lagi, kemudian dibenarkan. Itu kalau ketemu salah ya. Berarti sudah dibuat tabelnya, kemudian kita ini ada ya, TB data, silahkan nanti dicoba lagi TB data ini gitu. Nah kalau sudah, kita tampilkan database yang sudah ada tabelnya tadi. Ini menampilkan tabel harusnya ya. Show tables, titik koma. Nah, sudah ada kan tables in DB coba. Jadi ini merupakan tabel yang ada di DB coba. Atau kalau versi lengkapnya seperti ini, show tables from, nama database-nya apa? DB coba, titik koma. Sama aja hasilnya. Jadi menggunakan fungsi show. Melihat struktur tabel menggunakan DESC, describe. Kita ingin tahu nih, tabel contoh 1 itu strukturnya seperti apa. Struktur itu field-fieldnya tadi ya, yang kita tuliskan tadi ya. Maka digunakan DESC, kemudian contoh 1, titik koma. Nah inilah yang sudah kita buat tadi, fieldnya ini dan type-nya ini integer. Kita tadi nggak pakai length, tapi di sini dikasih 11 karena memang defaultnya ini adalah 11. 0 itu artinya kosong, jadi bisa dikosongkan, key-nya belum ada dan nggak ada default, nggak ada nilai defaultnya seperti itu. Menghapus tabel, drop table, nama tabel. Ini kalau kita ingin menghapus sebuah tabel, sama kayak tadi ya, menghapus database. Pakainya drop, kemudian table, kemudian nama tabelnya apa? Contoh 1, koma, jangan lupa. Nah, query oke, kita cek show tables lagi ya. Show tables, ternyata sudah empty set, nggak ada tables lagi di situ karena sudah dihapus. Kemudian membuat kolom tidak boleh kosong menggunakan perintah not null. Jadi tadi itu yang tadinya null kan defaultnya, kita cek di sini dia nullnya yes, nanti dibuat nullnya menjadi no karena artinya tidak boleh kosong seperti itu menggunakan perintah not null ini. Sama caranya ini menggunakan model disusun ke bawah. Kita cobalah. Create table nanti biodata 2 tanda kurung, di bawahnya no integernya dibuat 3, nggak default lagi 11 ya, dibuat not no, boleh huruf besar ya. Kemudian namanya itu varchar 35, kemudian alamatnya itu varchar 60, kemudian emailnya itu varchar 40, kemudian nomor teleponnya itu dia varchar 15, kemudian gendernya char 1, ditutup titik koma. Ada not null di sini. Enter. Kemudian enter. Oke, kita cek lagi menggunakan apa tadi? DSC biodata 2. Enter. Nah, ini menjadi nullnya. Sehingga artinya kolom
atau field nomor ya, itu harus diisi, dia tidak boleh dikosongkan, sementara yang lainnya itu boleh dikosongkan. Artinya seperti itu. Kemudian membuat kunci primer. Primary key atau kunci primer itu digunakan untuk mengidentifikasi sebuah tabel. Jadi tabel itu diidentifikasi menggunakan kunci primer ini. Kenapa kok diidentifikasi? Karena memang nanti ketika direlasikan ke tabel yang lain, maka primary key inilah yang akan berperan. Dia mewakili kolom-kolom yang lainnya berelasi dengan tabel yang lain. Makanya ini penting sekali, kunci primer atau primary key. Cara membuatnya adalah sama, ada dua cara. Yang pertama adalah langsung ditaruh di sini primary key-nya. Nanti cara kedua ada di bawah. Nggak ditulis di sini ya. Ditaruh di bawah sini. Jadi yang paling cepat memang yang cara pertama ini. Kita coba lagi. Pakai ini aja. Cuma di rename aja, nanti create table biodata 3 ya, berarti enter. Kemudian no integer not null, di sini dikasih primary key seperti ini, not null primary key. Kemudian namanya juga sama, nama sama, alamat sama, emailnya sama, nomor telepon sama, gendernya sama. Oke, kemudian kita cek menggunakan DSC biodata 3. Sudah ada keterangan primary di key-nya, di arah dia di feed yang no. Artinya nomor itu dia harus diisi sekaligus dia berperan sebagai primary key. Artinya no inilah nanti yang dipakai untuk berelasi dengan tabel yang lain, kalau memang tabel ini berelasi, karena dia sebagai ID, identitas dari tabel T biodata 3 ini. Seperti itu. Kemudian membuat kolom unique ini sama. Nah, cuman bedanya di sini unique apa gitu ya. Kalau primary key mau ditaruh di sini sama primary key dalam kurung no, seperti itu. Kalau ini yang dibuat unique adalah no dan email, maka nanti no dan email dia ada keterangan unique ya, sehingga dalam pengisiannya nanti antara nomor dengan email itu harus berbeda, nggak boleh ada yang sama. Nomor itu nggak ada yang sama, email pun kita tahu ya, email sedunia pasti nggak ada yang sama. Makanya dia bisa dibuat sebagai kolom unique di situ. Kemudian penambahan otomatis. Penambahan otomatis itu namanya auto increment, artinya naik ke atas ke data yang lebih besar satu-satu. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan seterusnya. Auto increment ini fungsinya penting ya, terutama ketika kita menginginkan penomoran otomatis. Jadi kita nggak usah lagi pusing-pusing mikirin nomor data ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kita cukup menggunakan auto increment. Nanti sistem yang akan memberikan nomor secara otomatis mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Syaratnya tipenya dia harus numerik. Numerik itu kalau nggak integer ya, seperti ini, int ini numerik, atau small in, big in, itu juga numerik. Kolom tersebut berupa data primary key, dia harus primary key juga. Berarti ini sudah bisa. Ini sudah primary key, sudah numerik. Satu kunci auto increment dalam satu tabel. Jadi dalam satu buah tabel, dia hanya memiliki satu buah auto increment. Nggak boleh auto incrementnya lebih dari satu. Perintahnya adalah auto increment. Nah, sekarang kita bikin lagi, sama sebenarnya, cuman ada di sini auto increment. Nanti muncul di ekstra di sini misalnya auto increment, misalkan seperti itu.
Nah, sekarang manipulasi table. Ada kalanya perancang database itu ingin mengubah database yang ingin dibuatnya. Jadi bukan mengubah isinya ya, tapi mengubah tempatnya, mengubah susunannya gitu ya. Ada namanya, strukturnya, agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, cara mengubah tadi ya beberapa. Yang pertama adalah contoh dari rename. Ini digunakan untuk merename nama table. Table lama menjadi table baru. Sintaknya cukup satu baris saja, rename table, kemudian table yang mau di rename itu apa, nama lamanya, to biodata baru 1, ini nama barunya. Udah seperti itu aja. Namanya, lamanya apa menjadi nama barunya apa. Nanti otomatis dia sudah menjadi nama baru. Kemudian mengubah field atau kolom table. Ini juga dapat memungkinkan perancang untuk merubah struktur table tanpa harus mempengaruhi isinya. Jadi misalkan kolomnya ini, kolom tuh ini, field. Ini kita mau rename, mau ubah apapun ya, ada rename, ada change, add, drop, itu ada semua. Ini kita mau ubah, tapi isinya biarkan. Maka kita menggunakan query yang namanya alter table. Caranya alter table, nama tablenya apa, kemudian alter spesifikasinya apa, ini ya, mau rename, change, add, atau drop, terus kondisinya seperti apa, yang mana yang mau dikasih, yang mana yang mau diubah itu. Contoh yang pertama itu add, ini ya, add kita pakai dulu contohnya, menggunakan alter spesifikasi add. Kalau kita ingin menambahkan sebuah field, sebuah kolom, tapi diletakkan di akhir, artinya diletakkan di sini. Kalau ini setelah gender, mau diletakkan di sini, maka sintaknya singkat aja seperti ini. Alter table, kemudian nama tablenya apa, add, kemudian nama field barunya itu apa yang mau ditambahkan, kemudian tipe datanya apa, panjangnya berapa. Contohnya ini, alter table biodata baru 1, add golongan darah char 2, misalkan seperti itu. Contoh lah, ini kita kasih tambahan lagi ya, alter table, misalkan itu biodata 3, kemudian di add, ini kalau mau rapi itu disusun ke bawah, enaknya tuh ke bawah biar rapi nanti ketika diperiksa lagi. Add, misalkan kita ingin golongan darah lah ya, biar sama, golongan darah char 2, kondisi 2 karakter aja, itu koma. Nah, ini sudah ada keterangan query OK, nggak ada warning, nggak ada duplicates. Kita cek lagi di DSC. Nah, golongan darah sudah masuk di baris terakhir, charnya 3. Semuanya dibiarkan default, maka isinya seperti ini. Kalau ini menambahkan field baru tapi posisinya di awal, sama ya, cuman dikasih aja first di situ. Maka nanti akan di sini letaknya. Golongan darah ini bukan di sini tapi di sini. Itu untuk yang di awal. Kemudian kalau setelah kolom tertentu, jadi mau ditaruh di setelah nama, setelah nomor telepon, itu menggunakan after. Add bla bla bla, after, kemudian after apa? Kalau after nama berarti dia di sini antara nama dan alamat, inilah field barunya. After gender berarti antara gender dan golongan darah, di sini field barunya seperti itu. Itu untuk add. Nah, sekarang kunci primer atau primary key yang tadinya itu belum ada, kita kasih menggunakan alter table. Contoh yang belum ada ini kan sudah ada ya primary key di situ. Yang ini sudah. Nah, yang ini biodata 2, ini biodata 3. Biodata 2 itu kita belum punya primary key-nya. Nah, misal kita ingin menyematkannya di sini di no, maka sintaksnya alter table biodata 2, kemudian add primary key, kemudian no.
seperti ini. Query OK, kita coba di ESC tbiodata 2. Sudah muncul situ primary key-nya di field no. Ini sudah berhasil. Kemudian mengubah kolom menjadi kunci primer. Jadi ini maksudnya adalah jika sudah ada kunci primer, maka dia harus dihapus dulu, baru disematkan di situ. Jadi artinya gini, ini dipakai kalau sudah ada primary key, tapi kita ingin mengubah primary key-nya itu bukan di situ, tapi di yang sebelahnya, misalkan seperti itu, di kolom yang satunya. Maka ini di drop dulu, baru di add. Sama, ini hanya logisnya seperti itu. Di alter table dulu, T-nya table-nya apa, kemudian di drop primary key yang lama, kemudian ditambahkan ke primary key yang baru. Jadi kalau ini kan belum ada primary key sama sekali. Kalau ini sudah ada, cuman mau diubah. Ya, pakainya adalah drop dulu, baru di add. Kemudian menambah kolom unique menggunakan alter table add unique. Tadi yang sempat kita bahas di depan. Kalau menginginkan ada field-field tertentu yang dia harus diisi dengan isian yang berbeda, maka kita tambahkan aja di situ unique. Menghapus kolom unique, misalkan kita batalkan, tadi sudah ada kolom unique-nya, terus sekarang mau dibatalkan, ya udah tinggal dihapus menggunakan drop index. Alter table, nama tabelnya apa, drop index, kolom unique apa yang mau dihapus, taruh di situ. Kemudian mengubah kolom itu menggunakan change. Kolom itu artinya diubah spesifikasinya lah. Yang tadinya itu boleh namanya, boleh tipe datanya, ukurannya, dia menggunakan change. Kalau nama kan bisa pakai rename ya, tapi kalau pakai change ini lebih ke tipe data atau length-nya, panjangnya. Sintangnya ini alter table, nama tabelnya apa, kemudian change, kemudian nama field lamanya apa, nama field barunya apa, terus dikasih tipe data, varchar ya, kemudian length-nya 20, seperti itu. Kemudian kalau ingin kita mengisi secara default, jadi sudah ada isinya kolom itu, maka menggunakan set default. Caranya alter, kemudian apa nama fieldnya yang mau di set default itu, kebetulan di sini adalah gender, kemudian set defaultnya L. Jadi kalaupun tidak diisi atau dikosongkan, maka otomatis by system akan diisi dengan gender L. Kecuali kalau diisi P, ya udah dia menjadi P langsung. Tapi kalau kosong isiannya, dia akan terisi dengan L karena sifatnya adalah default ya, default value, nilai defaultnya. Seperti itu. Kalau mau membatalkan atau mengcancel defaultnya tadi, ya udah tinggal drop default aja. Bukan drop kolomnya ya, bukan drop fieldnya, tapi drop status defaultnya tadi. Alter, nama fieldnya adalah gender, kemudian di drop defaultnya. Drop default, bukan drop gendernya. Kalau drop gender berarti ya kolomnya yang terhapus sama isi-isinya. Tapi kalau cuma drop default berarti status defaultnya itu yang dicopot, dihapus. Kemudian inilah yang menggunakan, ini yang dipakai untuk menghapus kolom atau field menggunakan drop. Langsung ya, alter table, nama tabelnya apa, drop, nama kolomnya apa. Jadi dia langsung menghapus kolomnya itu sendiri sama isinya kalau sudah ada isinya. Ya, jadi ini hati-hati, perintah-perintah drop, delete itu hati-hati menggunakannya. Kalau nggak ada kondisi, dia juga nanti akan menghapus semuanya, bisa jadi seperti itu.
Oke, inilah untuk materi pendahuluan MySQL dan SQL untuk DDL ya. Nanti kalian bisa siapkan softwarenya seperti ini. Jadi install SAM sesuai dengan kompatibilitas masing-masing. Mau pakai versi yang 7 tadi juga nggak apa-apa. Ini yang terbaru tuh ini. For Windows-nya 723 atau 73. 73 sama 72 itu sudah beda. Jadi hati-hati nanti. Apalagi yang 74. Kalau saya masih bertahan di 3 ya, karena memang tadi saya katakan ada produksi di sini yang mengharuskan dia harus versinya sekian. Kalau saya naikkan versinya nanti malah error aplikasi yang sudah ada di sini. Sehingga saya bertahan di sini dan itu sudah cukup. Tapi kalau kalian kan baru ya, sekalian aja kalau baru install yang paling baru seperti itu. Mau di SAM, di Windows atau di Linux atau di Mac OS itu ada semua di situ dan sifatnya gratis. Bisa kalian download sendiri. Baik, itu untuk materi kali ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin atau kalian coba dulu ini ya, apa yang sudah ada di sini dicoba semuanya dulu, nanti kita diskusi di sesi yang sudah kita sepakati. Itu, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.